Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Nurhalisa dan partner saya Ahmad Al-Fadir. Kami akan membawakan presentasi yang berjudul Penciptaan Manusia. Proses terjadinya manusia terdapat 4 cara, yaitu 1. Proses terjadinya manusia pertama. Siapa manusia pertama? Ya, betul, Nabi Adam. Seperti firman Allah yang menyebutkan, yang membuat sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran Surat As-Sajdah ayat 7. Dan yang kedua adalah proses terjadinya manusia kedua, yaitu Hawa. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk menjadikan kawan hidup, istri. Seperti firman Allah yang artinya Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangannya semua, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari apa yang mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Yang ketiga, proses terjadinya manusia ketiga, Nabi Isa putra Maryam. Seperti firman Allah yang berbunyi, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang dikemukakan di dunia ini dan di akhirat yang termasuk orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Surah Al-Imran ayat 45. Dan yang keempat, proses terjadinya manusia keempat, semua keturunan Adam dan Hawa. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, "Dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat-tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami dengan orang-orang yang mengetahuinya." Quran Surat Al-An'am ayat 98. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fadir. Hai Mas Fadir, silakan. Terima kasih Mbak Salwa. Lanjut teman-teman, setelah tadi dijelaskan oleh Mbak Salwa mengenai proses penciptaan manusia yang ada di dalam Al-Quran, yaitu ada penciptaan Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Isa, dan juga proses penciptaan manusia keturunan dari Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Lalu kita akan berlanjut membahas tentang bagaimana awal mula terbentuknya manusia, yaitu diawali dari air sperma atau biasa disebut di dalam Al-Quran yaitu nutfah, bertemu dengan sel telur atau ovum di dalam tubuh wanita yang telah dibuai. Itu tersirat di dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 yang berbunyi, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Ya, artinya sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Nah, setelah bertemu sel telur dengan sel sperma, maka calon janin tersebut akan menuju ke dalam dinding rahim, yang dimana nanti di dalam dinding rahim tersebut akan mulai terjadinya proses pembentukan manusia. Itu sudah dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13. Ya, artinya kemudian saripati itu kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau biasa kita sebut dengan rahim. Nah, setelah itu maka akan mulai proses mulai dari minggu pertama, kedua, ketiga sampai nanti lahir ke dalam dunia atau biasa kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan, yaitu bayi di dalam kandungan, kemudian 2 tahun setelah lahir. Namun sebelum itu, di dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14 sudah dijelaskan seperti ini prosesnya. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah,
Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu kami bungkus kembali dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta paling baik. Teman-teman juga bisa melihat video dari proses perkembangan janin yang ada di dalam rahim. Nah, minggu kedua yaitu kita hitung 4 minggu setelah menstruasi normal berakhir. Implantasi mulai minggu pertama dan embrio terus untuk tumbuh. Embrio adalah sekitar 1/100 dari sebuah panjang inci saat ini. Ya, artinya awal mulanya itu kita sangat kecil, teman-teman. Kemudian minggu 4 itu hitungannya adalah minggu ke-6 setelah hari pertama menstruasi normal berakhir. Embrio akan berukuran sekitar 1/6 inci panjang dan telah mengembangkan kepala. Kemudian struktur yang akan menjadi lengan dan kaki yang disebut tungkai kuncup mulai muncul. Darah mulai dipompa melalui janin. Sirkulasi denyut jantung terlihat dengan ultrasonik. Kemudian minggu ke-6 yaitu minggu ke-8 setelah hari menstruasi normal berakhir. Embrio adalah berukuran sekitar 1,5 inci dan memiliki 4 bilik jantung dan lubang hidung. Jari tangan dan kaki mulai terbentuk. Aktivitas refleks mulai dengan perkembangan otak dan juga sistem saraf. Nah, minggu ke-8 setelah menstruasi maka sudah akan terbentuk kalau kita lihat di USG. Kemudian minggu-minggu selanjutnya sampai ke minggu 18 itu sudah berbentuk nyata atau kita lihat dengan USG. Nah, bayi lahir di minggu ke-38. Maka begitulah kompleksnya proses penciptaan manusia sebelum sains modern ini membuktikan kebenarannya sudah tersirat di dalam Al-Quran. Sekian dari kelompok kami, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.